Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian 18 ayat 31 sampai 33. Judul dari perikop itu adalah permohonan Abraham untuk Sodom. Ini merupakan bagian terakhir dari perikop ini. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali saja, sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu Tuhan pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca merupakan bagian terakhir dari perikop tentang syafaat Abraham kepada Tuhan bagi Sodom. Saudara, dikatakan di sana bahwa Abraham kembali untuk berdiskusi dengan Tuhan. Dia menyampaikan bagaimana Tuhan, kalau hanya ada 20 orang benar di sana. Dan Tuhan menjawab bahwa dia tidak akan menghancurkan kota Sodom kalau ada 20 orang benar. Lalu dia turunkan lagi, bagaimana kalau 10? Dan Tuhan menjawab, ia tidak akan menghancurkan kota Sodom jika ada 10 orang benar di sana. Itu berarti kota Sodom sangat sedikit sekali orang benar ada di sana, saudara. Dan dikatakan kemudian Allah pergi dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Abraham, dia berani berbicara dengan Tuhan. Mengapa Abraham bertanya kepada Tuhan? Mengapa Abraham mengajukan beberapa pertanyaan tentang jumlah orang benar di sana? Karena dia tahu bahwa dia mengenal bahwa Allah dia adalah Allah yang adil, Allah yang maha kasih. Sehingga dia tidak mungkin menghukum orang jahat dengan ada orang benarnya di situ. Dia pasti akan menyelamatkan orang benar di situ. Nah, saudara, Abraham tidak ragu untuk mendekat kepada Tuhan dan mengajukan pertanyaan kepada dia. Dia memiliki pengenalan yang dalam terhadap Allahnya. Dia mengenal bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, dan dia mendengar doa-doa kita. Dan karena itu Abraham memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Saudara, dari pelajaran doa syafaat Abraham ini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha adil, sehingga dia pasti akan menjawab doa-doa kita. Dia pasti juga akan menjaga umat Tuhan. Karena itulah Abraham bertanya, bagaimana dengan orang benar yang ada di sana? Saudara, pengenalan kita kepada Allah itu mempengaruhi cara kita berdoa dan juga isi doa kita. Karena doa tidak bisa dilepaskan, karena itu doa tidak bisa dilepaskan dari membaca dan mempelajari dan serta merenungkan firman Tuhan. Saudara, kenapa doa tidak bisa dilepaskan dari membaca dan merenungkan firman Tuhan? Karena Tuhan menyatakan dirinya melalui Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus membantu kita mengerti tentang siapa Allah. Dan karena itu kita berdoa kepada Allah yang kita kenal di dalam firman itu. Karena itu saudara, sekali lagi, pemahaman kita tentang Allah itu dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang Alkitab. Dan pemahaman kita tentang Alkitab dan tentang Allah melalui Alkitab itu akan mempengaruhi cara berdoa kita dan juga isi doa kita. Semakin kita memahami Allah, semakin kita mengerti bagaimana kita harus berdoa kepada Allah, yaitu doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudara, mari kita bangun diri kita untuk mencoba mengenal Allah dengan lebih baik. Mengenal Allah dengan cara membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melihat bagaimana Allah bekerja, mengenal sifat-sifat Allah, karya-karya Allah. Sehingga ketika kita menaikkan doa, kita familiar dengan Allah yang menyatakan dirinya dalam Alkitab itu. Sehingga isi doa kita dan doa yang kita sampaikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudara, sekali lagi marilah kita mengenal Tuhan, supaya kita dapat menaikkan doa-doa syafaat kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara,
Apakah saudara sudah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk belajar mengenal Allah dan menaikkan dua-dua syafaat kita kepada Allah. Saudara, mari kita selalu berdoa kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menghidupi kembali hari ini. Itu hanya karena anugerah-Mu. Dan terima kasih juga buat firman Tuhan yang hari ini datang kepada kami. Mengajar kami untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Memahami akan siapa Engkau. Sehingga kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau, kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami dengan penuh kerendahan hati ke hadapan hadirat-Mu, dengan penuh harapan bahwa Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang pengasih, Engkau akan mendengarkan doa-doa kami dan Engkau akan menjawab doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami mengerjakan dengan anugerah yang datang daripada Engkau saja, dan biarlah semua kemuliaan yang kami terima dari semua pekerjaan yang kami lakukan, itu kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.